Apa yang terjadi sebelum ledakan dahsyat? Apakah alam semesta punya ujung? Kenapa pengetahuan kita tentang materi gelap dan energi gelap sangat sedikit? Apa jadinya jika tidak ada lubang hitam? Akankah kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan paling menggelitik seputar alam semesta? Mari kita simak sama-sama. Apa jadinya jika tidak ada lubang hitam? Kebanyakan orang membayangkan lubang hitam seperti monster kelaparan dengan gaya tarik gravitasi sangat kuat sehingga tak ada yang bisa lolos darinya, termasuk cahaya. Begitu sesuatu mencapai horizon peristiwa alias titik saat tidak ada kemungkinan kembali, maka ia tidak bisa selamat. Lantas, bagaimana dengan informasi yang ada? Fisika kuantum yang menjabarkan cara kerja segala sesuatu di dunia mengatakan bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat menghancurkan data. Tapi kalau kenihilan ini mencakup lubang hitam, berarti ini paradoks. Saat itulah Stephen Hawking mendapatkan gagasan. Mungkinkah lubang hitam tidak punya horizon peristiwa? Dan justru kemungkinan punya horizon nyata yang bisa menjebak benda-benda untuk sementara. Setelah itu, materi atau energi akan lolos, tapi dalam bentuk yang berbeda. Artinya, lubang hitam tidak bisa menghapus informasi, melainkan hanya mengubahnya. Jika teori ini benar dan tidak ada horizon peristiwa, maka tidak ada lubang hitam seperti yang kita ketahui. Akankah ada rengkuhan besar, koyakan besar, atau kebekuan besar? Apa sih yang besar-besar ini? Banyak astronom sepakat bahwa alam semesta mungkin akan musnah sekitar 2,8 sampai 22 miliar tahun dari sekarang. Jika alam semesta meluas, dan begitulah adanya, artinya alam semesta dilahirkan dalam keadaan yang lebih padu, seperti Rhode Island, dan jika ada permulaan, tentu akan ada akhirnya. Tapi para ilmuwan belum sepakat soal cara terjadinya. Salah satu teori yang paling populer adalah rengkuhan besar. Begitu pertumbuhan alam semesta melambat, gravitasi akan menjadi kekuatan utama. Gravitasi akan membuat alam semesta menyusut yang menyebabkan planet, bintang, dan galaksi saling bertabrakan. Kejadiannya akan seperti kebalikan ledakan dahsyat. Segala sesuatu kolaps dengan sendirinya. Lalu ada teori koyakan besar. Suatu hari, gaya tarik dari alam semesta yang meluas mungkin menjadi lebih kuat daripada gravitasi. Gaya tarik ini akan mengoyak segala sesuatu di luar angkasa, bahkan lubang hitam. Hanya akan ada satu awan partikel tunggal yang melayang di seluruh alam semesta. Dan jangan lupakan skenario yang paling mungkin terjadi, kebekuan besar. Alam semesta meluas semakin cepat. Suatu hari, perluasan ini akan menarik galaksi yang sekarang terlihat menjadi makin jauh hingga kita tidak bisa melihatnya lagi. Bermiliar-miliar tahun kemudian, alam semesta akan berubah menjadi tempat yang luas, gelap, kosong, dan sangat dingin tanpa pergerakan sama sekali. Apa yang ada sebelum ledakan dahsyat? Singkatnya, tidak ada yang tahu. Tapi ada beberapa teori. Kebanyakan orang membayangkan ledakan dahsyat adalah tempat semuanya berawal. Tapi itu sebenarnya bukan suatu tempat, melainkan suatu waktu. Sebelum semua itu terjadi, alam semesta mungkin saja merupakan materi yang sangat panas dan padat. Lalu ledakan dahsyat menjadi titik perubahan utamanya. Atau mungkin saja ada alam semesta lain sebelum ledakan dahsyat. Alam semesta itu identik dengan milik kita, tapi sedang menuju proses rengkuhan besarnya. Lalu, ledakan dahsyat mungkin adalah pergantian dari masa penyusutan menjadi perluasan itu. Bahkan ada yang lebih baik. Teori pantulan besar mengklaim bahwa kemungkinan ada banyak ledakan dahsyat ketika alam semesta terus meluas, menyusut, dan meluas lagi. Ada juga teori lain yang berpendapat sebelum ledakan dahsyat, terdapat dua alam semesta terpisah yang kolaps dan membentuk tempat tinggal kita sekarang. Bagaimana jika alam semesta kita hanya sebuah simulasi? Sebagian ilmuwan berpikir bahwa ada kemungkinan kita sedang hidup dalam semacam realitas virtual. Maka, alam semesta kita mungkin adalah sebuah komputer kuantum raksasa, atom, serta elektron. Ya, tidak lebih dari sekadar potongan data.
Elon Musk misalnya pernah berkata bahwa kita mungkin hidup dalam sebuah simulasi yang diciptakan oleh peradaban masa depan yang sangat maju. Awalnya, gagasan ini mungkin terkesan terlalu berbau fiksi ilmiah. Tapi jangan lupa bahwa Albert Einstein dalam teori relativitasnya juga mengakui bahwa perjalanan waktu itu mungkin. Jika alam semesta bertepi, lantas apa yang ada di luarnya? Para astronom tahu pasti bahwa alam semesta tumbuh besar dan kecepatan pembesarannya semakin tinggi seiring waktu. Tapi jika segala sesuatunya membesar, tentu ada ujungnya kan? Manusia tidak mungkin bisa mengetahuinya, tapi jika bisa, akan seperti apa bentuknya? Dinding yang luar biasa besar, lalu kehampaan, sebuah jurang menuju antah berantah. Teori yang paling umum adalah bahwa alam semesta dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak mungkin berujung. Tapi ini bukan satu-satunya teori. Ada teori lain yang bahkan lebih sulit dipahami. Alam semesta itu tanpa batas, dan bagian kita di alam semesta tidaklah begitu unik. Artinya, di luar sana ada kamu atau banyak dirimu yang lain. Salah satunya cuma agak lebih pendek, yang lain punya gaya rambut berbeda, yang ketiga sangat identik dengan kamu. Hei cantik! Apa jadinya jika alam semesta kita hanya sebagian dari multiversum? Oh iya, ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta yang lebih kecil. Dan alam semesta yang kita tinggali ini hanya sebuah gelembung kecil di antara banyak gelembung serupa yang lain. Para ilmuwan yang mendukung teori ini juga yakin bahwa alam semesta gelembung ini bisa saling berhubungan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara mereka. Dan saat 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah ledakan dahsyat, seperti ledakan yang membentuk alam semesta yang kita tempati. Apa itu energi gelap? Semua yang ada di bumi dan yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan peralatan lain adalah materi biasa yang terbuat dari atom serta molekul dan cuma membentuk 5% alam semesta. Hampir 3/4 dari alam semesta adalah energi gelap. Para astronom bahkan takkan menyadari keberadaan energi gelap ini andai beberapa dekade lalu mereka tidak sadar bahwa perluasan alam semesta tidak melambat. Malah kebalikannya, perluasan itu justru bertambah cepat. Artinya, pasti ada kekuatan misterius yang melawan gravitasi. Ini disebut sebagai energi gelap. Apa yang membentuk materi gelap? Hampir 27% dari alam semesta yang tersisa adalah materi gelap. Satu hal lain yang masih membingungkan para ilmuwan. Jika energi gelap adalah kekuatan yang bertanggung jawab atas perluasan alam semesta, materi gelap seharusnya menjelaskan cara kerja berbagai objek. Calon potensial dari materi gelap sangat bervariasi, mulai dari partikel aneh sampai objek yang sangat redup. Namun, meski para astronom tak bisa memahami secara persis apa itu materi gelap, mereka tahu pasti apa yang tidak termasuk materi gelap. Sifatnya gelap, berarti kita bisa mengesampingkan bintang dan planet yang terlihat. Materi ini juga tidak mungkin berupa awan gelap dari materi biasa, karena para ilmuwan pasti akan bisa mendeteksinya. Materi gelap bukan antimateri, karena para astronom tidak melihat sinar gamma unik yang muncul saat antimateri bersinggungan dengan materi. Dan materi gelap juga bukan lubang-lubang hitam seukuran galaksi raksasa. Hei, mungkin materi gelap itu Hershey Kisses raksasa yang masih terbungkus dan melayang-layang di alam semesta. Mungkin saja. Kenapa matahari terlalu panas? Atau paling tidak, kenapa lapisan atmosfer luar bintang itu lebih panas dari permukaannya? Suhu matahari bervariasi dari 5.500 derajat Celcius di dekat permukaannya sampai suhu mencengangkan 500.000 derajat Celcius di bagian koronanya, yakni atmosfer terluar matahari. Alasan bagi fenomena ini mungkin adalah nanoflare, yaitu semburan panas kuat dan teratur dari matahari. Satu teori lain menyalahkan lapisan di bawah permukaan matahari.
Bekerja layaknya panci berisi air mendidih, lapisan ini mungkin mengeluarkan medan magnet yang lemah. Saat meninggalkan matahari, energi dari lapisan ini memanaskan korona melalui jaringan cabang dan akar magnetik. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Dalam galaksi Bima Sakti sendiri terdapat beberapa ratus juta bintang. Bayangkan berapa jumlah planet yang mengorbit bintang-bintang ini. Bahkan yang lebih keren lagi, mungkin ada sampai 2 triliun galaksi di alam semesta yang terlihat. Artinya, kita mungkin tidak sendirian di dunia ini. Tapi sebelum menarik kesimpulan, para ilmuwan harus menemukan planet-planet yang bisa ditinggali. Itu sebabnya, para astronom terus berfokus dengan yang terjadi di atas sana dengan bantuan teleskop super kuat, baik di bumi maupun di luar angkasa. Contohnya, TESS atau Transiting Exoplanet Survey Satellite alias satelit survei transit eksoplanet yang bertugas mencari planet di luar tata surya kita di seluruh angkasa. Observatorium luar angkasa itu dilengkapi kamera-kamera medan luas yang membantu satelit mengamati 85% langit. TESS mengamati bintang-bintang yang paling terang, mencoba menemukan eksoplanet yang bergerak, mulai dari yang seukuran bumi sampai bola gas raksasa seperti Saturnus atau Jupiter. Siapa tahu suatu hari nanti kita bisa mengatakan, "Apa kabar tetangga?" Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.